Nanti dalam tanha kan dijelaskan 3 macam tanha. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Kan diartikan bawa tanha itu nafsu untuk menjadi, wibawa tanha nafsu untuk tidak menjadi. Nanti bisa tolong jelaskan kepada kami. Terjemahan keliru. Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Kama tanha kegandrungan yang didasari oleh memang kesenangan indrawinya itu sebagai yang dikatakan sebagai yang tampak jelas itu karena kesenangan indrawinya yang menonjol sehingga disebutnya kama tanha. Bhava tanha itu dan wibawa tanha sesungguhnya lebih mengarah ke keberadaan yang sudah keberadaan makhluk yang sudah di atas dari kesenangan indrawi sebetulnya keduanya itu. Bedanya kalau bhava tanha itu kegandrungan yaitu menggandrungi apa yang sebagai hal-hal yang menyenangkan apapun, yaitu termasuk keberadaan merasa ada, merasa sebagai makhluk, merasa menikmati yang sedemikian rupa, dan itu adalah menyenangkan, itu semua adalah kegandrungan, tetapi didasari oleh anggapan atau pengertian atau pandangan bahwa ini aku punya keberadaan yang kekal. Sedangkan wibawa kebalikannya. Bahwasanya apa yang ada ini, aku ini, sesungguhnya tanpa sebab muncul. Dan setelah ini mati, keberadaan ini mati, tidak akan ada kelanjutan dari apa yang belum tuntas, yang belum yang belum berbuah. Nah, artinya bahwa setiap makhluk, setiap momen kemunculan batin pikiran itu selalu membawa karma. Dan karma ini selalu menyertakan karma. Karma ini nanti akan mengkondisikan munculnya winyana baru. Meskipun winyana yang sebelumnya ini sudah padam. Dan orang yang memiliki pandangan wibawa tanha ini, yaitu punya kegandrungan, tapi dasarnya adalah pandangan keliru sebagai yang kosong, yaitu tidak ada sebab dan tidak memberikan akibat apa-apa. Dan karenanya tidak percaya dengan karma. Dalam konteks yang lebih umum, baik kama tanha, bhava tanha, dan wibawa tanha itu, ketiga-tiganya itu ada pada alam-alam yang ada itu, begitu. Alam-alam yang ada. Termasuk juga misalnya bhava tanha, wibawa tanha ya memungkinkan untuk muncul di alam nafsu. Memungkinkan untuk muncul, menganggap ini aku ada, kekal, yang eksis, ya memungkinkan. Atau menganggap bahwa hidup ini ya cuman sekali dan tanpa sebab muncul dan tidak memberikan akibat, atau kelahiran mendatang tidak ada lagi, selesai ya selesai, semua karma, semua perbuatan tidak ada akibatnya, dan apa yang ada ini bukan akibat dari perbuatan. Sesungguhnya demikian pengertiannya itu.
bukan bahwa tanha keinginan untuk menjadi, bahwa tanha keinginan untuk tidak menjadi, itu tidak ada itu begitu. Itu kita salah menerjemahkan sedemikian ramah sampai sepertinya itu resmi begitu terjemahan itu. Seperti juga misalnya terjemahan panca upadana kandha. Panca berapa? Apa? 5. Upadana apa? Kemelekatan. Kandha apa? Gugusan. Artinya adalah 5 kemelekatan terhadap 5 gugusan. kemelekatan terhadap 5 gugusan itu yang biasa kita terjemahkan. Yang melekati apa? Kalau yang dilekati 5 gugusan, yang melekati apa? Keenam berarti. Itu riskan sekali untuk kita terjebak ke pandangan keliru yang sangat fatal di situ. 5 gugusan kemelekatan. 5 gugusan penyebab kemelekatan. Dan kemelekatan itu sendiri ada 4 hal. Kama upadana, titi upadana, silabata upadana, dan atawada upadana. Keempatnya ini sudah termasuk di dalamnya itu adalah pancakanda itu sendiri. Tetapi itu punya rincian sedemikian rupa. Dan ini gara-gara salah terjemahan begini arahnya mau kemana? Dan itu bisa riskan, fatal sekali pandangan keliru yang menyertakan di situ. Kemelekatan terhadap 5 gugusan seolah-olah ada yang ke-6. Apa itu? Nah, itu Pak adalah bagaimana seberapa penting sesungguhnya peristilahan ya yang digunakan, khususnya yang dipakai untuk menerjemahkan istilah dharma, pengertian dharma itu. Ya, jadi ini bukan mau menjelaskan istilah dharma dengan misalnya ketahanan ya. Khanti, ketahanan, yang dimaksud ketahanan itu apa? Dijelaskan ada begini-begini. Nah, ini tidak ranahnya atau tidak cari kata-kata. Tidak dalam kondisi yang seperti itu ya, situasi seperti itu. Dari pertanyaannya itu kan memang mempertanyakan tentang penerjemahan kata. Ya, jadi bukan apa istilah dharma itu punya makna. Ya, kama tanha itu maknanya bagaimana gitu ya. Wibawa tanha maknanya bagaimana, tapi sekedar pengoreksian pengartian kata, penerjemahan kata. Berarti Bante, itu Ya. bahwa tanha itu berarti dia teorinya itu kekekalan. Di bawah tanha itu berarti kemusnahan. Betul, pandangan tentang sebagai yang kekal, pandangan tentang sebagai yang musnah. Tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi, memang itu dari yang tidak ada juga. Dan ini mungkin kurang begitu punya arti penting bagi beberapa orang ya. Soalnya ini sifatnya adalah sebatas penegasan secara filosofis saja untuk mereka yang belajar. Untuk mengerti dharma dalam itu tertentu ya, dalam jenjang tertentu begitu. Dan itu kalau sudah kita sudah sampai pada
jenjangnya kita akan merasa ini sesuatu yang sangat berharga. Mengerti sedemikian ini. Ada pertanyaan sambungan, komentar? Jadi setelah dijelaskan berarti hasilnya jauh sekali berbeda dengan yang selama ini kita pikirkan. Ya, selama ini kita memikirkan jika adanya nafsu itu yang menganggap bahwa setelah kematian ini ada alam-alam lain lagi untuk kita. Itu digabungkan ke bawah tanha. Bukan begitu. Makanya jadinya lain sekali Bante. Itu yang ada di pemikiran selama ini Bante. Ternyata dia lebih ke latihannya ya Bante. Iya. Ke pandangannya Bante yang. Tanhanya ini yang harus dihancurkan. Ya. Yaitu menghancurkan kesenangan indrawi, menghancurkan pandangan keliru sebagai yang ada diri, menghancurkan pandangan keliru sebagai yang tanpa ada sebab, tanpa ada akibat. 3 hal ini. Menghancurkan kesenangan indrawi, menghancurkan pandangan sasata didi, menghancurkan pandangan ucita didi. Jelasnya begitu. Berarti bisa dikonekkan ke yang terakhir yang dulu saya diskusikan dengan Bante dengan tentang rupa raga dan arupa raga itu ya Bante. Rupa raga dan arupa raga. Rupa raga dan arupa raga beda. Oh beda Bante. Rupa raga itu dari objeknya saja. Jadi rupa raga itu raga apa? Kegandrungan, kesenangan, yaitu kesenangan yang sudah di atas kesenangan indrawi dengan menggunakan rupa sebagai objek. Misalnya adalah melihat patawi dalam bentuk rambut, dalam bentuk kulit, dalam bentuk tulang seperti ya patawi atau kulit, rambut. Objeknya ini materi apa non materi? Materi. Tetapi dengan melihat materi ini sebagai sesuatu yang tidak bersih, tidak indah, tidak menyenangkan atau yang rapuh, yang anicca, yang dukkha, yang anatta, muncul kesenangan muncul kesenangan indrawi tidak? Tidak. Karena tidak muncul kesenangan indrawi, terbebas tidak batin dari kesenangan indrawi? Terbebas. Kesenangan kemunculan kemunculan keterbebasan dari kesenangan indrawi ini memunculkan pitik, memunculkan sukha. Pitik, sukha, dan ekagata. Yang sebelumnya itu sudah ada witaka apa itu? Berpikir, memikirkan sebagai yang tidak indah, memikirkan sebagai yang yang tidak kekal, sebagai yang tidak ada diri atas objek itu. Namanya witaka dan diperlanjutkan oleh wicaranya itu. Muncul karena witaka wicara sama witaka sama wicara, bukan mica. Kusala witaka, kusala wicara. Bukan aku salah dari sisi indahnya, dari sisi baiknya, dari sisi mulianya, sehingga mampu menghancurkan kesenangan indrawi, kama, dan hal-hal buruk yang lainnya. Yang ada 4 itu. Biapada, dinamida, udaca kukuca, dan wicikica. Salah satu utama adalah kama, kesenangan indrawi yang sebagai utamanya. Dan di sini muncul sukha itu. Muncul sukha yang objeknya adalah rupa, tapi sukha yang telah berada di atas kesenangan indrawi. Melekati sukha yang sudah di atas kesenangan indrawi ini adalah rupa raga, karena objeknya itu dari bentuk. Itu maksudnya rupa raga.
Nah, kalau arupa raga sesungguhnya adalah perbedaan objek. Setelah merasa eh, rupa itu yang dijadikan sebagai objek, eh, sebagai sesuatu yang kasar, sebagai sesuatu yang lebih apa ya, ya kasar itulah, pengen yang lebih lembut, objeknya itu bukan rupa lagi, melainkan yang sesuatu bukan rupa, yaitu sesuatu yang mewadahi rupa. Yang mewadahi rupa itu apa? Ruang. Ruang. Jadi orang bisa ada itu karena ada ruang. Yang dijadikan objek bukan orangnya, tetapi sesuatu yang dipakai untuk orang itu bisa ada, yaitu ruang. Ruang itu yang tanpa batas. Ruang yang tanpa batas, ruang yang tanpa batas lebih lembut daripada objek berupa rupa ini. Termasuk juga lebih lembut lagi, yang mengenali akasa, yang mengenali ruang itu ada, yaitu si winyana ini, menggunakan winyana sebagai objek. Ternyata winyana ini juga masih kasar. Sesungguhnya winyana pun juga tidak ada. Jadi tidak ada apapun. Soalnya sifatnya ya itu sebatas sebagai kualitas dari satu keberadaan, yaitu rupa ini sehingga ada winyana, nama rupa ini sehingga ada winyana. Ini menganggap winyana sebagai sesuatu yang ya sama sekali nothing dan tidak menjadi sesuatu apa yang bisa mendatangkan kesenangan terhadap winyana. Setelah menggunakan winyana sebagai objek. Sampai pada titik, tetapi sampai pada titik, tetapi kan ada sannya bahwa winyana ini tidak ada. Masih ada sannya yang mengenali bahwa winyana ini tidak ada. Kalau tidak ada sannya yang mengenali bahwa winyana ini tidak ada, bagaimana bisa tahu winyana tidak ada? Menyimpulkan. Sehingga masuk pada keberadaan, dikatakan sanya ada tidak, dikatakan sanya tidak ada juga bukan. Newa sanya nasanya yatana. Nah ini mereka yang sudah mencapai tahapan ini dan menjadi menyenangi keberadaannya, namanya arupa raga. Ini moderna ya.